kakak-kakak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa juga. Kita hari ini sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus masih memberkati kita sehingga kita masih beribadah. Oh iya, adik-adik sekolah minggu, ini kali pertama kita bertemu ya. Pasti adik-adik sekolah minggu belum kenal sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu ini datang dari gereja HKBP Saroha, Resort Saroha. Nah, dengan kakak namanya Tesalonika Aritona. Kalau kakak namanya Novia Lubis. Kakak Elisa Srihaa. Kalau kakak Naomi Silaban. Salam kenal adik-adik sekolah minggu semua. Kita sangat berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memberkati kita, membangunkan kita di pagi yang baru, di hari yang cerah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Biar semangat ini kakak-kakak sekolah minggu, kita angkat lagu pujian kita terlebih dahulu ya. Oke. Kita nyanyikan lagu kita dari pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Adik-adik sekolah minggu tahu lagunya? Pastinya tahu dong. Tahu ya, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Musik. Sapa-sapa adik sekolah minggu dengan YLS sekolah minggu. Benar-benar Kak. Kalau kakak panggil sekolah minggu, jawabnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Bisa ya adik sekolah minggu ya? Bisa. Kita panggil adik sekolah minggu ya kakak sekolah minggu. Oke. Sekolah minggu, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, kakak sepertinya adik-adik sekolah minggu sudah semangat. Iya, sudah tentunya. Kita angkat lagu pujian kita satu lagi ya. Oke. Boleh? Boleh dong. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan buat hari-hari yang indah yang boleh kita terima. Semuanya boleh bangkit berdiri. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Bangkit. Kita angkat lagu pujian kita ya. Beri syukur. Musik. Panjatkan doamu sepenuh
sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berkati ibadah kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan puji Tuhan dengan lagu dari Kirun Jemaat nomor 440. Kita nyanyikan sama-sama ya. Musik. Anak-anak kami undang untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Semangat. Bagaimana kalau adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri semua yuk? Kita angkat lagu pujian kita, Pekerja Kristus. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik sekolah minggu. Oke. Musik. Yang lebih pasti
Shalom adik-adik sekolah minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya cerita firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan hari ini yang menyapa kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu, di dalam teks 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 tadi, kita ada melihat seorang gadis kecil yang menjadi tawanan. Dia berasal dari negeri Israel dan dibawa ke rumah keluarga Naaman untuk menjadi pelayan, menjadi budak. Dijadikan pembantu. Siapa yang mau jadi budak adik-adik? Siapa yang mau jadi pembantu? Tentu tidak ada ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun gadis kecil ini tetap tidak merengut, tidak mengeluh, apalagi merengek-rengek. Walaupun dalam kondisinya dia harus jauh dari keluarganya, harus terpisah dari teman-temannya, dan tidak tinggal di kampung halamannya. Tapi begitupun dalam kondisi yang menyedihkan itu, gadis ini tetap bekerja menjadi pelayan di rumah keluarga Naaman. Dia tetap melayani rumah itu, membersihkan rumahnya, menyuci baju Raja Naaman dan istrinya, dan melakukan apa menjadi tugasnya. Tapi dalam segala aktivitasnya tentu ya adik-adik, kondisi itu akan membuat dia tetap rindu kepada keluarga yang jauh dari kampung halaman. Coba bayangkan, adik-adik sekolah minggu, kalau di umur adik-adik sekolah minggu sekarang harus jauh dari orang tua, jauh dari kakak, jauh dari abang-abangnya, jauh dari saudara-saudaranya. Tentu adik-adik sekolah minggu akan sedih kan? Akan ada rasa rindu yang hadir dalam hati kita kan? Tapi begitupun gadis ini tidak membuat kesedihannya itu berlarut-larut, tetapi dalam kondisi itu Tuhan menolong gadis ini, memberikan dia kebijaksanaan. Dia bilang kepada tuannya yang sakit kusta tadi bahwasannya dia mengenal ada nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Nama nabi itu adalah Nabi Elisa. Kemudian Naaman memutuskan untuk pergi ke sana dan memperoleh kesembuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana ya dalam kondisi seperti itu pun gadis ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam kondisinya yang menyedihkan itu, dalam kesedihannya, dia bisa menjadi sumber kesembuhan untuk orang lain. Apalagi sekarang dengan kondisi kita seperti ini, kita nggak bisa kan berkunjung menemui saudara-saudara kita,
Tuhan juga tahu pasti adik-adik sekolah minggu semuanya rindu untuk pergi ke sekolah, ya kan? Rindu untuk bisa beribadah di gereja, ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya, ketemu sama teman-temannya. Tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu semua. Kita harus tetap belajar di rumah, beribadah di rumah, gak bisa main-main bebas seperti dulu. Tapi bagaimana adik-adik mengisi kekosongan yang adik-adik punya supaya tetap bersukacita di dalam rumah? Coba diingat-ingat lagi. Kalau misalkan adik-adik sekolah minggu lagi bosan di rumah, adik-adik sekolah minggu apa yang adik-adik sekolah minggu lakukan? Bagaimana kalau kakak sekolah minggu kasih ide untuk adik-adik sekolah minggu? Kalau misalkan adik-adik sekolah minggu lagi bosan di rumah, coba isi dengan hal-hal yang baik. Misalkan adik-adik sekolah minggu bisa tuh membuat karya permainan yang adik-adik sekolah minggu, kipas dari kertas, atau hal-hal yang menjadi kesenangan adik-adik sekolah minggu, menggambar, mewarnai, semuanya bisa kan kita lakukan di rumah. Tentunya kalau misalkan itu adik-adik sekolah minggu buat di rumah menjadi sukacita untuk adik-adik sekolah minggu, tentu orang tua, kakak, abang yang ada di rumah pasti tetap terhibur. Dengan begitu, adik-adik sekolah minggu bisa menghadirkan sukacita di rumah. Karena menjadi berkat tentunya harus dimulai dari rumah. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu dari sekarang jangan lagi sedih-sedih dengan kondisi kita ya. Tapi mari kita berubah, kita buat semuanya menjadi sukacita. Oke adik-adik sekolah minggu, tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap semangat untuk beribadah di rumah, hadirkan sukacita di dalam rumahmu sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi semangat untuk adik-adik sekolah minggu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman dan cerita yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan dalam keterbatasan kami saat ini Tuhan untuk tidak bisa mengunjungi keluarga kami, membatasi segala aktivitas kami, kiranya Tuhan kami boleh merubahnya untuk menghadirkan sukacita dan kegembiraan di dalam keluarga kami. Bantu Tuhan kami untuk melewatkan setiap waktu supaya dalam kesedihan kami, dalam kesusahan kami tetap merasakan sukacita yang boleh Tuhan hadirkan dalam hati kami. Tuhan kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, kiranya mereka semua dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami dan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita tutup dengan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat, Yesus Menginginkan Daku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Musik. Menginginkan
kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang tadi boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, bagi anak-anak kami Tuhan yang masih mau melakukan kehidupan mereka selanjutnya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, Engkau kepada mereka kepintaran dan juga sukacita Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang singkat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh layak menerima berkat-Mu. Dengarlah dan sempurnakan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasihnya dari anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.